Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Live Coffee Morning RDK di Tanjung Pinang TV untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan masih bersama organisasi Geram, Generasi Anak Melayu Kepri Bersatu Provinsi Kepulauan Riau dengan 3 orang narasumber. Baik Anda, sebelum kita berbicara mengenai permasalahan generasi muda terhadap budaya, khususnya budaya Melayu di wilayah kita, sedikit mau bertanya nih kepada Sekjen Kanda Ardian Saputra, berapa sih jumlah anggota di organisasi ini? Alhamdulillah untuk pengurus inti kita nih sampai saat ini masih 28 orang. 28 orang, aktif semua kah? Alhamdulillah. Aktif semua. Nah ini domisilinya mereka apakah khusus untuk anak Tanjung Ungkat saja atau di Oh luar? tidak, keseluruhan. Keseluruhan Tanjung Pinang boleh gabung? Ya. Oke, ini base camp apa? Sekretariatnya di mana? Di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kilometer 8 bawah 8. perumahan Pinang Mas. Ya, Pinang. Tapi masih boleh untuk yang lain gabung di organisasi Masih. ini. Apakah memiliki batas usia? Batas usia kita mungkin di bawah 40. Oh, Kita kan generasi pemuda generasi ya, anak. di bawah 40. Oke, baik. Nah, berarti apakah hanya orang yang bersuku Melayu yang gabung di sini? Kalau untuk masalah suku kemungkinan nggak hanya suku Melayu, misalnya ada darah Melayu lah, entah dari bapaknya, Oh, gitu. entah dari mamanya. Karena kan namanya, terkadang orang nih namanya generasi anak Melayu, kayaknya harus yang suku Melayu aja nih gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya umumnya siapa saja boleh gabung. Boleh gabung. Gitu. Oke, baik. Nah, Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya tadi sedikit terlupakan nih mengenai ada 7 tanjak yang terpampang pemirsa di sini yang dibawa dari organisasi Geram Kepri, tapi lupa sedikit ditanya dari nama-namanya. Nah, nama-nama yang dipakai saja dari ketiga kanda yang hadir di sini. Nama tanjak. Kalau yang ketua pakai ini namanya mahkota alam. Mahkota alam ini filosofinya orang yang menguasai 2 alam. Ilmu dunia dia kuasai, ilmu akhirat pun dikuasai dia. Itu khusus Ini dipakai tanjak pemimpin. tanjak pemimpin gitu ya. Oke, baik. Nah kalau yang saya sendiri pakai ini Bugis tak balik. Nama tanjaknya. Karena Oke. dulu nih sangat besar jasa Bugis. Jadi dibuatlah Dengan tanjak kita. Bugis tak balik. Oke, baik. Kalau yang dipakai oleh Kalau Kanda dipakai Andrea, sama Sekjen ini Andri Guru Selebu. itu nama-namanya dari mana? Apakah memang dari Memang dari dulu-dulunya dulu, ya? Oke, baik. Oke, nah itu sedikit informasi pemirsa ya mengenai nama-nama tanjak yang dipakai dari 3 narasumber yang hadir di studio. Baik, berbicara mengenai generasi muda dan budaya Melayu. Nah, sebenarnya kalau menurut Ketua Geram Kepri Bersatu, perlu tidak sih suatu organisasi pemuda, suatu pemuda atau generasi muda untuk gabung atau membentuk organisasi budaya? Kalau saya rasa perlu, karena dengan perkembangan zaman yang ada yang kita lihat saat ini, makanya saya tergerak hati dan mengajak kawan-kawan semua untuk membangkitkan budaya-budaya kita. Nah, alhamdulillah generasi anak Melayu Provinsi Kepulauan Riau telah mengedukasikan tentang tanjak ini untuk sementara. Oke. Jadi ada beberapa yang sudah kita sematkan tanjak. Mungkin di Danyun Marinir, Oke. terus di BUMD Itu sedikit. sudah kita sematkan juga di Pelindo. Kami juga berharap kami bisa bekerja sama mungkin dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengedukasikan tanjak warisan ini kepada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang dulu. Oke. Gitu. Yang kedua, kami juga mungkin mempunyai wacana besar yang kami ingin buat adalah Tamadun Melayu. Mungkin mudah-mudahan di sini para pemerintah bisa mendukung kami lah, dan mungkin di sini juga kami berharap mungkin pemerintah juga bisa mensupport. Dan saya juga berterima kasih kepada Dewan Pembina Utama saya, Bang Teddy Jun Askara, dan Dewan Pembina yang lain karena telah mendukung generasi anak Melayu Provinsi Kepulauan Riau ini dengan maksimal. Oke. Jadi kami berharap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukunglah apa yang ingin kami buat ini, karena ini wacana, insya Allah wacana besar yang kami
buat adalah Tamadun Melayu Oke. untuk menginikan budaya. Ya, itu salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan atau juga lebih memperkenal, memperdalam mengenai suatu budaya Melayu di generasi muda. Memangnya kalau dari organisasi Geram melihat apa sih permasalahan yang sering muncul di generasi muda terhadap pemahaman mereka mengenai suatu budaya? Kalau saya lihat dengan pemuda dan putra-putri daerah ini, dia enggan mengenal budaya, tidak mau mengenal budaya karena maaf tadi perkembangan zaman tadi. Jadi mereka mengenal gadget, jadi akhirnya dia enggan melihat budaya-budaya Melayu yang ada. Nah, tugas kita sebagai putra-putri daerah mengenalkan budaya kepada kita semua. Jadi terjadi penurunan cinta terhadap suatu budaya. Baik wakil bidang seni dan budaya Kanda Deni Jebat. Dari terbentuknya organisasi ini, apakah langsung memperkenalkan Tanja ini? Iya. Dan bagaimana Anda melihat generasi kita mengenai pemahaman mereka? Apakah ada rasa ingin tahu? Untuk dari Tanja saja. Rasa ingin tahu sih ada, cuman mungkin wadah kita tak miliki lah sekarang. Oh gitu. Makanya sebenarnya peran pemerintah juga. Minimal kita dikasih ruang lah untuk bergerak. Memangnya selama ini pemerintah terhadap organisasi ini sendiri bagaimana? Kalau saya melihat pemerintah juga mensupport apa yang dibuat generasi anak Melayu Provinsi Kepulauan Riau ini. Cuman saya berharap lebih untuk mensupport karena kami memang ingin mengenalkan budaya. Dan kalau saya lihat penurunan itu karena kita tidak diedukasi. Mungkin setelah diedukasi mereka paham, oh ini Tanja. Baik. Nah, tadi kan disebut kurang atau tidak adanya wadah untuk generasi muda belajar lebih mendalami tentang budaya. Tapi dengan adanya organisasi ini, kan salah satu wadah. Apa yang sudah dilakukan? Ya, salah satunya kita udah masuk ke setiap OPD ya, masuk ke dinas-dinas yang berkaitan lah, seperti Pelindo, bertahap lah. Makanya ke depan kita bakalan masuk nih ke sekolah-sekolah. Oke. Nah, apakah dengan gabung di suatu organisasi saja dirasa cukup untuk menunjukkan atau mempertahankan budaya untuk generasi muda ini? Paling tidak untuk saat ini itu yang kita bisa buat. Mungkin dengan adanya Geram ini, mudah-mudahan banyak kawan-kawan dan organisasi lain terangsang untuk memotivasi budaya-budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Nah, selain ciri khas dari organisasi ini adalah Tanja, kita ketahui kalau untuk di Kepulauan Riau, untuk di Kota Tanjung Pinang khususnya, ada juga organisasi lain yang juga Melayu seperti itu ya. Apa nih bedanya? Nah, ada beberapa organisasi yang sudah bekerja sama dengan generasi anak Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Khususnya kemarin kita bersembang dan bersilaturahmi dan membuat satu agenda dengan Gagak Hitam. Ormas Melayu, Ormas Melayu Gagak Hitam, dan juga Majelis Rakyat juga kita inikan. Kita juga pernah bekerja sama dengan Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kota Tanjung Pinang. LMB ya. Iya. Oke. Nah, tadi kembali ke permasalahan generasi muda terhadap kepedulian dan kecintaan mereka terhadap Melayu. Apakah dari pemuda tersebut atau generasi muda itu dari organisasi ini sendiri ya pernah merangkul mereka untuk mengajak Pak Sekjen untuk mengajak mereka untuk ayo gabung gitu, ayo kita belajar tentang ini, dan apa respon dari mereka? Alhamdulillah setiap kami ketemu dengan awalnya otomatis kan kawan kan ya. Rata-rata pasti kami rangkul lah. Ya. Dan respon mereka siap untuk bergabung. Siap untuk bergabung. Jadi kelanjutannya? Untuk kemungkinan untuk pengurus inti itu sebetulnya ada 28. Di balik 28 pengurus inti, di setiap anggota itulah yang kami rangkul dari kawan-kawan yang ada. Dari misalnya entah dari rekan-rekan kami lah yang seperti pemuda-pemuda Melayu lainnya yang kami yuk gabung. Apakah hanya setakat mengajari dan mengajak bergabung? Hasil dari yang diajari itu? Ya, kayak misalnya mereka tuh dari hatinya sendiri itu ingin bergabung. Karena merasa mungkin tembuni mereka itu ditanam di sini. Bahwasanya saya Melayu gitu. Oke, itu berapa banyak sudah? Alhamdulillah kalau untuk simpatisan di provinsi 150 ada. Oh, 150. Oke. Nah, kalau untuk keaktifan di 7 kabupaten kota, 6 kabupaten kota lainnya di Kepulauan Riau yang juga sudah terbentuk organisasi ini bagaimana?
Kalau untuk kabupaten kota yang udah terbentuk dan terlegalitas ya Kak ya, di Kes Bangkol itu baru Batam, Lingga, Bintan, Karimun. Oh, itu sudah legal. Jadi yang mungkin masih bertahap untuk melegalitaskan ke Kes Bangkol itu baru Karimun, Natuna, Anambas. Itu keaktifan mereka atau perkembangan mereka bagaimana di sana? Sudah jalan karena kan pembentukan itu tidak bisa cepat ya, Kak. Dan tidak juga butuh proses, kita butuh proses untuk pengembangan organisasi di 7 kabupaten kota. Tetapi yang saya lihat, yang saya apresiasi adalah beberapa kabupaten kota telah membuat beberapa agenda karena sudah berlegalitas, dan itu membuat merangsang kabupaten lainnya yang belum berlegalitas. Dan alhamdulillah mereka saat ini lagi mengurus juga untuk melegalkan itu ya. Nah, kalau dari Geram Kepri kan ciri khasnya ada tanja. Kalau dari 7 kabupaten kota yang lain, apakah juga wajib memiliki ciri khas tanja ini, atau mereka juga wajib punya yang lain sendiri? 7 kabupaten kota itu kan ada ciri khas masing-masing, tetapi tidak meluputkan untuk tanja. Oh, ini tetap tanja, tetap yang utama, tapi juga perlu ditambah yang lainnya. Betul, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, tadi disinggung mengenai rencana ke depan dari organisasi ini untuk mengadakan suatu event ya, untuk mengadakan suatu event Tamadun Melayu. Nah, kenapa dirasa itu perlu? Ya, karena saya rasa disitulah untuk membangkitkan girah budaya-budaya yang ada saat ini di Provinsi Kepulauan Riau. Makanya saya berharap pemerintah mendukung penuh event yang kami ingin buat ini. Ini rencananya kapan? Rencana secepat mungkin. Oh gitu ya, dalam tahun ini pasti? Iya, dalam tahun ini. Itulah yang saya bilang tadi kepada Dinda, bahwa kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Mungkin saat ini pemerintah juga bekerja sama dengan kita, gitu. Tetapi saya dalam event ini saya ingin pemerintah mendukung penuh event ini. Event tersebut ya. Oke, baik. Kalau dari organisasi Geram sendiri melihat peran pemerintah bagaimana sih untuk mempertahankan cintanya generasi muda terhadap budaya Melayu? Peran lembaga pendidikan misalnya, bukankah mata pelajaran Tamadun Melayu atau dan sebagainya itu sudah diwacanakan atau mungkin sudah dijalankan? Kalau untuk masalah dukungan dari pemerintah, saya harap dari perdanya aja diperkuat. Perda seperti apa nih? Kayak misalnya aturan Arab Melayu lah contohnya kan. Masih ada tidak? Masih ada ke tidak kan gitu. Saya waktu masih sekolah atau SMP pun masih ada, tapi tak tahu lah sekarang kan gitu. Kemudian untuk masalah pemakaian, dulu waktu kita masih sekolah mungkin di masa saya, hari Jumat itu harus pakai baju kurung, songket dan songkok. Kalau sekarang pun mungkin saya nengok udah jarang yang seperti itu. Mungkin bukankah masih ada pakai baju kurung setiap hari Jumat kemudian pakai tanja juga? Tak semua sekolah. Tidak semua sekolah. Maksud saya, dan sampingnya juga. Maksud saya itu diperkuatkah dengan peraturan-peraturan daerahnya? Gitu. Oh, seperti itu. Oke. Selain itu, Ketua mungkin bisa ditambahkan? Nah, itulah tugas tugas besar generasi anak Melayu Kepri Bersatu Provinsi Kepulauan Riau. Paling tidak merangkul kawan-kawan dan mengajak kawan-kawan ormas yang lain, ormas Melayu, baik ormas apapun, kita ingin perda itu diaktifkan kembali. Karena di 2019 perda yang ornamen Melayu itu sudah disahkan. Nah, saya berharap pemerintah juga mensahkan perda yang tentang Arab Melayu. Bagaimana juga kita harus Jumat itu berbudaya dengan memakai baju-baju Melayu. Itu paling tidak melupakan sejarah dan budaya. Oke, baik. Nah, bagaimana organisasi Geram melihat generasi milenial atau Gen Y yang penyebutan dikenal juga dengan Gen Y lebih cinta dengan atau lebih bangga dengan budaya luar? Korea. Boleh? Silakan dijawab sebelum kita masuk di sesi ketiga nih. Saya pun bingung juga sebenarnya. Karena contoh satu saja lah, putar lagu di rumah nih, lagu Melayu. Itu lebih kuat di kamar itu lagu Korea. Anak bingung mau jawab nih sebenarnya. Gitu ya. Tapi tentunya dari organisasi ini sendiri mau secara organisasi atau pribadi menyayangkan hal itu kan? Sangat menyayangkan. Makanya kami mungkin setidaknya dari kami dulu lah. Kami berbusana Melayu, pakai tanja setiap hari Jumatnya, pakai kain samping. Oke, baik. Apakah menurut Kanda-Kanda budaya Melayu kurang menarik dibanding budaya luar? Kalau saya rasa tidak sih. Itu
itulah tadi pengenalan dan edukasi tadi memang yang kurang. Kita perlu untuk mengedukasikan kembali gitu. Karena kami sudah mulai Dinda dengan Jumat berbudaya dengan untuk di organisasi Geram dulu. Dan ada juga beberapa ormas yang ikut. Jadi Gagak Hitam juga kita coba rangkul sama kawan-kawan di hari Jumat itu kita pakai baju kurung, memakai tanjak, memakai kain samping. Itu yang akan mulai kembali digalakkan untuk mengedukasi dan memperkenalkan kembali bagaimana budaya Melayu sebenarnya untuk generasi muda di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi ketiga bersama Coffee Morning RDK.